Ya, kita lanjut dengan logika fasi ini, ya, inference. Ya. Jadi yang lalu yang kita pelajari adalah komponen-komponen dari fasi. Ya, ini mulai dari ini variabel fasi, himpunan fasi, fungsi, ya, fungsi keanggotaan, derajat keanggotaan. Nah, sekarang yang paling inti dari fasi yang merupakan bagian dari sistem cerdas atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu adalah inference. Inference atau penalaran, ya. Penalaran, menalar. Penalaran itu seperti apa sih? Ya, seperti otak manusia ya. Jadi kalau kita lihat setiap sore di depan kos kita itu ada kos-kosan yang ada di atas itu kos-kosan cewek ya. Ada salah satu kamar itu yang setiap sore didatangi oleh cowok. Pakai baju merah, pakai baju batik, tapi kok orangnya sama ya. Nah, jadi dari fakta yang berulang-ulang itu kita bisa menyimpulkan bahwa cowok itu adalah pacar dari eh, si empunya kamar kos itu, ya. Nah, itu inference, menyimpulkan berdasarkan pada fakta yang ada. Nah, ini kan eh, kalau di dalam sistem informasi biasa kan nggak ada ya di dalam database itu, database perpustakaan, ya. Berapa buku, ya sudah hitung aja yang ada di di dalam database itu dihitung aja, ya. Nah, ini suatu informasi ya dihubung-hubungkan menjadi informasi baru. Ya, itu namanya penalaran. Penalaran yang paling sederhana adalah penalaran monoton ini dengan menggunakan if then else, ya, if then, ya, if x is a then y is b, ya. Diketahui dua himpunan fasi, ya, himpunan tinggi, tinggi badan orang Semarang, dan berat, ini berat badan ideal orang Semarang, ya, seperti ini, ya, himpunan tinggi dan berat badan ideal. Nah, relasi kedua himpunan di atas ini diekspresikan dengan aturan tunggal. If tinggi badan is tinggi, ya, then berat badan is berat ideal. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Cuplis mempunyai tinggi badan 168 cm dengan berat badan 55 kg, apakah Cuplis ini termasuk orang yang mempunyai berat badan ideal, kurus, atau gemuk? Ya. Nah, ini dihitung dengan menggunakan rule tadi. Ya. Sebelumnya dihitung dulu ya bagian if. Ya. Ini tadi if tinggi badan is tinggi. Ya. Dihitung derajat tinggi, ya, derajat keanggotaan pada fungsi tinggi, ya. Tinggi 168, Cuplis ini tingginya 168. Nah, ini 168 kurangi 155 dibagi dengan 175 kurangi 155. Kenapa rumusnya ini? Ya, kemarin sudah kita pelajari karena ini fungsinya naik, fungsi naik. Ya. Jadi 155 itu ada di sini, berapa? Cuplis tadi beratnya 168 ya. 168 itu di sini. Nah, jadi derajat keanggotaannya adalah 0,65. Nah, untuk merealisasikan himpunan tinggi dan berat, ya, dengan cara menghitung bagian den, ya, nilai berat, ya, berat
beratnya kan 0,65 ya, nilai berat 0,65 ini diasosiasikan dihitung dengan ini 1 min ya. Karena ini fungsinya adalah fungsi sigmoid ya, fungsi pertumbuhan naik ya, maka ini dihitung dengan fungsi ini sama dengan 0,65 ya. Fungsinya sama dengan 0,65, hasilnya sudah diketahui ya. Nah, dengan ini maka Y diketahui 61,634 kg ya. Berat badan cuplis itu 55 ya. Berarti cuplis ini kurus karena ini berat ideal, Y ini kan berat ideal ya. Y berat ideal 61,634 ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa cuplis ini kurus ya. Nah, sistem inferensi ini, penalaran ini merupakan otaknya ya, otaknya. Nah, caranya macam-macam ya. Otak ini di dalam menyelesaikan inferensi dalam menalar ini caranya macam-macam. Nah, ini nanti yang kita pelajari adalah inferensi dengan menggunakan Mamdani, menggunakan Sugeno ya, dan macam-macam ini nanti Sukamoto ya. Nah, kalau pernah tahu swarm intelligence ya, ini penalaran yang menggunakan cara ya, cara sosial makhluk hidup ya. Contohnya metode simpanse ya. Jadi itu mengikuti cara-cara hidup komunal dari simpanse. Metode buaya melipir. Nah, ini metode mengikuti perilaku buaya yang mau kawin. Ya, cara mendekati buaya betina. Ya. Kemudian ada metode unkoloni, ya, koloni semut. Ya, ini ini cara-cara yang dilakukan oleh ditiru untuk suatu koloni, ya, suatu makhluk hidup. Ya. Nah, inferensi ini prinsipnya adalah ini, input, falsifikasi, dikaburkan, ya. Nah, kemudian dengan menggunakan mesin inferensi ini, ya, mesin inferensi ini adalah rule-rule-nya nanti, ya, otaknya ada di sini, kemudian didefasifikasi menjadi luaran, ya. Nah, ini menggunakan basis data pengetahuan fasi tadi, ya. Rule-rule-nya itu disimpan dalam basis data ini. Ini makin banyak rule-nya, dia makin pinter, gitu. Ya. Nah, ini rule-nya bisa ditambah. Ya. Jadi sifat dari kecerdasan buatan ini selalu menggunakan rule, ya, aturan-aturan, dan dia bisa bertambah, ya, tambah pinter. Ya. Jadi di sini basis pengetahuan ini adalah kumpulan rule dalam bentuk pernyataan evidence yang dibuat oleh pakar di bidangnya. Ya. Ya, jadi kalau ini mau menggunakan sistem pakar, maka dia evidence. Ya. Nah, kemudian falsifikasi. Apa ini falsifikasi? Nah, falsifikasi ini adalah proses untuk mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas, ya, menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan fasi. Ya. Nah, ini derajat keanggotaan panas, derajat keanggotaan tinggi, ya, keanggotaan berat badan ideal gitu. Ya. Nah, itu adalah linguistik, dinyatakan dengan menggunakan kata-kata. Nah, kemudian
mesin inferensi ini adalah proses ya yang isinya adalah formula-formula atau rumus-rumus yang dinyatakan dalam if then ya. Kemudian defasifikasi ini mengubah output fasi yang diperoleh dari mesin inferensi menjadi nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan yang dilakukan dalam fasifikasi ya. Nah, kalau fasifikasinya tadi menggunakan Sugeno ya defasifikasinya menggunakan Sugeno juga supaya mendapatkan output yang realistis ya. Nah, ini contohnya sekarang metode Tsukamoto ya. Nah, ini yang membedakan adalah ini Fx is A, Ny is B, dan Z is C. Jadi ada 3 variabel ya, A, B, dan C. Ya, adalah himpunan fasi ini. Misal diketahui 2 rule ya. Fx is A1, Ny is B1, dan Z is C1. Fx is A2, Ny is B2, dan Z is C2. Ya. Nah, ini fungsi fasinya seperti ini. Ya. Skema penalarannya seperti ini. Dia menggunakan min ya atau produk ya. Dengan rata-rata pembobotannya Z ini adalah alfa 1 kali Z plus alfa 2 kali Z dibagi dengan alfa 1 plus alfa 2 ya. Jadi mu ini menyatakan derajat keanggotaan ya antara 0 dan 1 ya. Kemudian ini A, B, C ya. A ini dengan menggunakan fungsi lonceng seperti ini, B menggunakan fungsi lonceng, dan C-nya menggunakan fungsi sigmoid ya. Kemudian A2 ini menggunakan lonceng ya, B menggunakan lonceng, dan C menggunakan fungsi penyusutan ini ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini metode Tsukamoto, nanti contohnya berikutnya ya. Nah, model ini ya sudah dibakukan oleh Tsukamoto, namanya Tsukamoto ya. Jadi model fungsinya Fx is A and Y is B dan Z is C ya. Nah, kemudian fungsinya dibuat seperti ini ya, fungsi keputusannya. Ya, ini model Tsukamoto seperti ini ya. Model Mamdani sekarang ya. Ada 4 tahap ya, Mamdani menggunakan 4 tahap. Yang pertama fasifikasi, pembentukan himpunan fasi dan perhitungan derajat keanggotaan ya. Kemudian yang kedua aplikasi fungsi implikasi menggunakan fungsi min ya. Min. Ini tadi Tsukamoto menggunakan min atau produk. Ya, ini Mamdani juga menggunakan min ya. Komposisi antar rule menggunakan fungsi max atau max product ya. Ya, ini menghasilkan himpunan fasi baru. Kemudian defasifikasinya menggunakan metode centroid ya. Ya, ini formulasi dari metode Mamdani tadi ya. Kemudian metode Sugeno ya. Modelnya adalah Fx is A1 dan dot produk ya, N X2 is A2 N X3 is A3 dan seterusnya sampai Xn is An, dan Z sama dengan fungsi XY ya, fungsi XY. Nah, ini model Sugeno ini lebih
kompleks, ya. Jadi tadi model Tsukamoto ini menggunakan grafik-grafik, ya. Kemudian Mamdani menggunakan min tadi, ya, menggunakan min. Kemudian Sugeno ini menggunakan ini, ya, yang lebih kompleks. A1, A2 dan seterusnya ini adalah himpunan fasi yang ke I, ya. Nah, kemudian Z-nya fxy adalah fungsi tegas, ya, biasanya merupakan fungsi linear dari X dan Y ini. Nah, ini contoh. Nah, ini mau menghitung berapa frekuensi putar kipas angin ini, ya. Jadi kalau suhunya panas, kipas anginnya harus lebih kencang supaya dia menyerap dingin dan menghembuskan dingin gitu, ya. Sebaliknya kalau suhunya sudah dingin, putarannya dikurangi. Nah, kecepatannya berapa ini? Ya. Untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis digunakan sistem kontrol. Sistem kontrol ini menggunakan logika fungsi yang dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu kecepatan putar kipas angin, ya, suhu ruangan, dan sumber frekuensi putar kipas angin, ya. Kecepatan putar, suhu ruangan, dan frekuensi putar kipas angin, ya. Jadi kalau suhunya naik, ya, suhu ruangan naik, kecepatannya berapa, ya, kemudian frekuensinya berapa gitu, ya. Berdasarkan data spesifikasi dari pabrik, ya, kecepatan putar kipas angin terkecil adalah 1000 rpm dan terbesar adalah 5000 rpm, ya. Jadi sampai mendengung itu, ya. Paling tinggi adalah 5000 rpm. Kemampuan sensor suhu, ya, untuk menangkap suhu ruangan itu antara 100 Kelvin hingga 600 Kelvin, ya. Sedangkan sumber frekuensi putar kipas itu dari dinamonya ini, ya. Frekuensi putar kipas itu adalah 2000 rpm hingga 7000 rpm. Ya. Nah, apabila sistem kontrol ruangan tersebut menggunakan 4 rule, ya. Rule 1, F kecepatan lambat, N suhu tinggi, dan frekuensi kecil. Ya. F kecepatan lambat, N suhu rendah, dan frekuensi kecil. F kecepatan cepat, ya, lambat cepat, tinggi rendah, kecil besar. Nah, ini kombinasi dari itu aja, ya. Lambat cepat, tinggi rendah, dan frekuensi kecil besar. Ya. Nah, sekarang digunakan untuk hitung berapa sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol tersebut bila pada saat itu sensor suhu menunjukkan 300 Kelvin, sedangkan kipas angin berputar dengan kecepatan 4000 rpm. Ya. Nah, ini dinamonya itu harus diberi frekuensi berapa itu supaya kecepatan putarnya tertentu dan bisa mendinginkan suhu sekian gitu, ya. Nah, ini selesaikan dengan menggunakan metode Tsukamoto dan metode Mamdani, ya. Nah, Tsukamoto dan Sugeno, ya. Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno, tetapi rule-nya berubah menjadi berikut, ya. Jadi kalau nanti Sugeno ini menggunakan rule ini, ya. F kecepatan lambat, N suhu tinggi, dan frekuensi sekian, ya. F kecepatan lambat, N suhu rendah, dan frekuensi sekian, dan seterusnya ini, ya. Tsukamoto dan Mamdani menggunakan ini, ya.
Nah, kemudian falsifikasi dengan menggunakan Tsukamoto. Ya, Tsukamoto tadi ini toh rule-nya ya. Rule-nya ini ada 3 variabel fasi. Ya, lambat cepat. Ya, ini menggunakan fungsi bau seperti ini. Ya, jadi dari kiri dari 0 sampai 5.000, 1.000 sampai 5.000 ya tadi speednya, kecepatan putarnya tadi. Ya, nah, dibuat seperti ini, 1.000 ke 5.000 turun atau 1.000 ke 5.000 naik cepat. Ya, melambat, kemudian ini naik. Ya, ini kecepatan. Nah, rumusnya mengikuti ya. Kalau fungsinya bau seperti ini, maka menggunakan ini 1 untuk X yang kurang dari 1.000, ya. Sekian ini untuk X antara 1.000 sampai 5.000. Ini rumusnya sudah ada di halaman-halaman atas ya. Ya. Ini untuk mu lambat, ya. Mu cepat, ya. Mu cepat itu di sini, ya, fungsi naik ini. Makanya menggunakan rumus ini, ya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya sesuai dengan fakta yang ada tadi ya. Nah, hitung derajat keanggotaan untuk kecepatan 4.000 RPM. Ya. Nah, keanggotaan untuk lambat berapa? 4.000. Nah, dihitung dengan menggunakan rumus ini, hasilnya 0,25. Ya. Derajat keanggotaan untuk fungsi cepat tadi naik jadi 0,75. Ya. Suhu sekarang ini kecepatan suhu ya, terdiri dari 2 himpunan fasi yaitu rendah dan tinggi. Ya, menggunakan fungsi bau juga. Suhunya tadi dari 100 sampai 600 Kelvin ya. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi suhunya 300. Ya. Nah, sekarang suhu 300. Ya. Nih, 300 Kelvin. Nah, untuk suhu 300 ya, mu rendah 300 ini 0,6 ya. Kemudian mu tinggi 300 ini 0,4. Ya, sudah dapat rendah tinggi. Kemudian frekuensi kecil besar ya. Frekuensi tadi berapa? 1.000 ya. Ini kita lihat frekuensinya berapa? Kecepatan putar 4.000, sorry 4.000. Ya, 4.000. Ya, maka di sini dihitung 4.000. Ya, ini antara 2.000 sampai 7.000. Ya, kecil besar 2.000 sampai 7.000. Nah, kemudian tadi berapa? 4.000 ya. Kecil besar. Ya. Ya, fungsinya seperti ini. Yang setnya masih belum tahu. Ya, kita mau cari ini berapa nih? Ya, yang ditanyakan toh antara 2.000 dan 7.000 ini berapa frekuensinya? Ya, mau dinamonya mau dinaikkan frekuensi berapa ini? Ya, nah ini masih pertanyaan maka set di sini. Ya, dihitung set. Ini metode Tsukamoto. Nah, nanti berikutnya, ya. Nah, sekarang
masuk ke formula. If kecepatan lambat, N suhu tinggi, dan frekuensi kecil. Ya. Nah, kemudian dan ya tadi dot product, ya ini minimum. Ya, penalarannya menggunakan minimum. Makanya alfa predikat ini adalah mu lambat dan tinggi. Ya. Nah, ini minimum dari mu lambat 4000 dan mu tinggi 300. Ya. Nah, ini dapat 0,25 ya. Untuk fungsi R1. Nah, lihat sekarang himpunan kecil pada grafik keanggotaan variabel frekuensi. Ya. Tadi frekuensi dapat 0,25 ya. Nah, dengan rumusnya 7000 min Z dibagi 5000. Nah, sehingga diperoleh Z ya untuk formula 1 itu sama dengan 5750 rpm. Ya. Kecepatan putar dari kipas angin tadi frekuensinya ya. Frekuensinya berapa? Kemudian formula 2 ya. Ini menghitung alfa predikat 2 ya. Sukamoto tadi menggunakan dot product dan minimum ya. Mu lambat dan rendah ya. Ini minimum dari mu lambat 4000 dan mu rendah 300 ya. Minimum antara 0,25 dengan 0,6 adalah 0,25. Ya. Kemudian lihat himpunan kecil. Ya. Himpunan kecil tadi kan 7000 min Z dibagi dengan 5000. Ini sama dengan 0,25 nih. Ya. Alfa predikat 2 nih. Makanya diperoleh Z yang kedua 5750 rpm. Z1 tadi sama ya, 5750. Kemudian dengan menerapkan rule yang ketiga, dapat alfa predikat 3, mu cepat dan tinggi. Ya. Kombinasi itu ya. Ini minimum dari mu cepat 4000 dan tinggi 300. Ya. Minimumnya adalah 0,4 ini. Ya. Nah, sekarang cepat tinggi besar ya. Frekuensi besar itu sama dengan Z min 2000 bagi 5000 sama dengan 0,4. Nah, sehingga diperoleh Z-nya, Z yang ketiga dengan rule yang ketiga ini 4000 rpm. Rule keempat ya. F kecepatan cepat, N suhu rendah, dan frekuensi besar. Ya. Alfa predikat yang keempat ini mu cepat dan rendah ini mendapatkan minimumnya 0,6. Ya. Ini untuk rule keempat. Dengan menggunakan himpunan besar tadi ya pada grafik keanggotaan frekuensi, rumusnya adalah Z min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,6 sehingga diperoleh Z4 5000 rpm. Nah, sekarang defasifikasi ya. Ini tadi sudah diterapkan rule-nya dengan menggunakan inference engine tadi ya. Dapat ini sekarang di defasifikasi. Nilai tegasnya tadi ya. Nilai tegas dari Sukamoto ini adalah alfa predikat 1 dikali Z1, alfa predikat 2 kali Z2 dan seterusnya ini ya dibagi dengan alfa predikat 1 ditambah dan seterusnya sampai alfa predikat 4 ini ya. Ya ini. Sehingga diperoleh Z ini adalah 7000 bagi ini ya 4983 ya 4000 rpm ya 4983 ya. Jadi sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol haruslah 4983 rpm ini. Itu.
ya. Jadi berapa ini mengambil keputusan. Ya. Nah ini kalau menggunakan apa rumus perhitungan matematika ada nggak nih kira-kira kombinasi seperti itu ya menghasilkan berapa ya. Nah ini cepat lambat gitu ya. Nah ini nggak cepat lambat ya. Cepatnya berapa ya bisa digunakan untuk menghitung. Nah ya itu apa cara menalar dari metode Tsukamoto ya. Nah sekarang cara menalar dari metode Mamdani ya. Tsukamoto dan Mamdani tadi sama ya ini dengan menggunakan ini ya. Nah, apa? Kemudian inferensinya menggunakan if yang satu ya, yang ke satu. Nah, ini apa? Mamdani tadi menggunakan ini ya. If kecepatan lambat, n suhu tinggi, dan frekuensi kecil ya. Lambda predikatnya tadi sudah dihitung 0,25 ya, menggunakan minimum. Nah, sekarang dengan menggunakan fungsi lambat ini ya. Tadi yang terpilih adalah fungsi lambat 4000 ya. Kemudian suhu 300 ya. Ini dapatnya ini ya. Kemudian di minimum. Nah, dapatlah ini antara 0,4 dan 0,25. Nah, ini minimum ini ya. Sehingga untuk apa rule 1 itu luasnya yang hijau ini ya. Rule 1 luasnya yang hijau ini ya. Jadi didampingkan antara lambat, tinggi dan kecil. Ya, lambat, tinggi, kecil. Cepat, tinggi, kecil. Ya. Kemudian lambat, rendah, kecil dan seterusnya gitu ya kombinasi seperti itu. Ya. R2 if kecepatan lambat, n suhu rendah dan frekuensi kecil. Ya, ini lambda predikat 2 tadi 0,25 ya. Nah, ini menggunakan minimum ya, lambat, rendah, kecil. Ya. Nah, dapatnya yang ruang hijau ini. Ya. Berikutnya R3. If kecepatan cepat, N suhu tinggi, dan frekuensi besar. Ya. Dapatlah lambda predikat 0,4. Ya. Jadi sama dengan Tsukamoto tadi cara menghitungnya. Nah, kemudian apa penalarannya ini berbeda ya dengan menggunakan grafik ini. Ya. 0,75 dan 0,4 dapatnya yang 0,4 ini. Ya, sehingga ruang ini ya, ruang ini yang diambil. Ini tadi adalah ruang ini. Nah, dapat ruang ini. Yang ini adalah ruang ini tadi. Ya, digeser ke sana. Rule 3, kemudian rule 4, if kecepatan cepat, n suhu rendah, dan frekuensi besar. Ya, dapat alfa predikat 4, 0,6. Ya. Nah, kemudian ini yang paling kecil, dapatlah ini, ya, ruang ini. Ya, ini dipetakan menjadi hijau ini. Nah, sekarang ketiganya digabung jadi satu. Keempatnya ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya. A1, A2, A3. Ya. A1 tadi 0,25, A2 ini 0,6 ya. Kemudian A3 ini apa? Ini ya A3 ya. Kemudian A4 tadi belum masuk
Ya. Jadi komposisi rule menggunakan fungsi max, ya. Ya, menggunakan fungsi max ini A1, A2, A3. Ya. Kemudian daerah hasil komposisi kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu A1, A2, A3, sehingga menjadi himpunan fasi baru. Ya. Kemudian cari nilai A1 dan A2. Ya. A1 min 2000 dibagi dengan 5000 sama dengan 0,25 tadi. Ya. Ya, ini besar kecilnya tadi. Ya. Frekuensi dinamo tadi berapa? Ya. Ini A2 0,6, ya. Dengan demikian fungsi keangguan untuk fungsi fasi baru adalah ini. Ya. Z, ya. Z ini sama dengan 0,25 untuk Z yang kurang dari 3200 ini, ya. Nah, kemudian kita cari Z-nya berapa? Ya. Z-nya berapa ini? Ya. Nah, kemudian Mamdani tadi menggunakan metode centroid, ya. Menggunakan metode centroid. Tadi rumusnya adalah seperti ini, Z sama dengan integral mu Z, ya, diturunkan menurut fungsi Z, ya, dibagi dengan integral mu Z dz. Ya. Nah, kemudian ini integral ini, ya, jadi sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol haruslah ini 4274,74 rpm. Beda ya. Tadi metode Tsukamoto tadi menghasilkan berapa? 4983 rpm. Ya, 4900. Sedangkan Mamdani ini 4200. Ya. Nah, kemudian metode Sugeno, ya. Bagian awalnya tadi sama ya. Nah, sekarang fasifikasinya saja. R1 tadi diubah ya. If kecepatan lambat, N suhu tinggi, dan frekuensi 0,5 kali kecepatan plus 1700 ini. Nah, ini menghasilkan alfa predikat minimum, ya, 0,25. Nilai Z-nya dengan menggunakan Z yang ini tadi, ya, 4200, ya. Nah, ini Z1, ya. Nilai Z1 sama dengan 0,5 kali 4000 ditambah 1700. Ya. Sama dengan 3700. Kemudian R2, ya. Ini mendapatkan alfa predikat 0,25 sehingga Z2-nya 4000, ya. Kemudian rule 3 ini 0,25 ya, alfa predikat untuk rule 3. Z-nya adalah 4000, ya. Nah, kemudian alfa predikat 4 untuk rule 4. Ya, ini dapat 0,25. Nilai Z4 adalah 4700. Ya. Nah, nilai Z ini dicari dengan persamaan predikat ini tadi, ya. Sehingga diperoleh Z-nya adalah 4230. Ya. Jadi sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol haruslah 4230. Ya. Nah, yang mana yang lebih baik? Ya. Nah, itu bisa diukur ya, diuji dengan menggunakan alat yang sesungguhnya, ya, dengan menggunakan alat yang presisi sehingga bisa diketahui, ya.
berapa putarannya gitu ya. Diberi ini ya, diberi dinamo dengan frekuensi 4.300 ya. Itu apakah benar suhunya akan turun sekian dan putarannya ada sekian RPM gitu ya. Nah, dari perbandingan itu nanti diketahui metode mana yang paling tepat ya. Ya, jadi harus menggunakan alat ukur ini ya, karena beda-beda tadi ya. Sukamoto tadi 4.200, kemudian Sugeno tadi Mamdani tadi 4.600, ini 4.200 ya. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Ya. Nah, metode fasi ini juga bisa digunakan untuk basis data. Ya. Jadi basis data biasa ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan metode fasi yang lebih canggih itu ya, lebih cerdas ya, basis data cerdas ini kalau bisa dikatakan ini. Ini diketahui sejumlah mahasiswa ya, akan dipilih mahasiswa mana yang diberi beasiswa ya. Nah, beasiswa itu ditentukan dari nilai TOEFL, IPK dan penghasilan orang tua ya. Ya, ini kalau di bagian kemahasiswaan nanti akan memberikan beasiswa ya, nggak asal diberikan gitu ya. Selama ini kan masih manual ya, sesuai rekomendasi ya. Oh, ini cocok diberi beasiswa, tapi nggak objektif ya, karena pakai rekomendasi. Nah, ini bisa menggunakan model fasi ini untuk memberikan beasiswa ya. Ini sejumlah mahasiswa, nilai TOEFL-nya ini, IPK-nya sekian, dan penghasilan orang tua sekian ini. Mari kita lihat nih ya. Query untuk menampilkan nama-nama mahasiswa yang nilai TOEFL-nya lebih dari 300 ya. Itu dengan menggunakan perintah ini ya. Select nama TOEFL from mahasiswa where TOEFL lebih dari 350 ya. Nah, ini yang nilai TOEFL-nya tinggi berarti yang baik-baik ini ya. Paling enggak bahasa Inggrisnya baik, itu pasti berpengaruh pada materi pelajaran yang lain ya, karena dia membaca buku teks bahasa Inggris dan bisa mengerti, itu akan jauh lebih baik daripada orang yang enggak ngerti bahasa Inggris ya. Baca nggak ngerti ya, maka dia nggak ngerti ilmu yang dipelajari itu gitu ya. Nah, ini berarti TOEFL-nya naik tinggi, ini berarti anaknya lebih pintar ya. Nah, kemudian ini konvensional ya, model seperti ini ya. Nah, yang pintar kemudian orang tuanya yang penghasilannya rendah gitu ya. Ya, penghasilan orang tua kurang dari 1 juta. Yang mana? Nah, ini yang query manual seperti ini, kurang dari 2 juta dapatnya ini ya, penghasilan orang tua. Query untuk menghasilkan IPK ya, IPK yang tinggi yang lebih dari 2,0 ya, ini ya. Nah, ini menggabungkannya seperti apa sekarang ya? Sudah terseleksi IPK lebih dari 2 sekian, penghasilan orang tua lebih dari 1 juta sekian, kemudian TOEFL-nya lebih dari 350 terpilih itu. Nah, siapa sekarang yang diberikan beasiswa? Ya.
Jadi kalau syarat penerimaan mahasiswa adalah penerimaan beasiswa adalah mahasiswa dengan IPK-nya bagus, nilai TOEFL-nya tinggi dan penghasilan orang tuanya sedikit, ya. Bagaimana bentuk query-nya? Ya. Nah, ini menggunakan basis data FASI. Nilai TOEFL rendah, menengah, tinggi, dibuat fungsi seperti ini ya. Rendah, menengah, tinggi. Ya. Kemudian fungsinya, ya, derajat keanggotaannya untuk rendah itu seperti ini, ya. Rendah ini kan turun, ya. Jadi fungsinya fungsi turun. Menengah ini naik turun, ya. Berarti ini ada naik dan turunnya ini, ya. Kemudian fungsi tinggi ini naik, ya, naik. Nah, ini naik seperti ini, ya. Nah, mahasiswa berdasarkan nilai TOEFL dengan derajat keanggotaan pada setiap himpunan, ya, rendah, menengah, tinggi, ya, derajat keanggotaan dihitung satu-satu ya. TOEFL-nya 400, derajat keanggotaan 450 itu berapa? Ya, 450, 450 satu ini ya satu ya. Sorry, rendah, rendah ini 0. Ya. 450 untuk derajat keanggotaan mu X rendah, ya, rendah 0. Menengah 450 ini garis di 0 juga, ya. Tinggi 450 berapa? Nah, ini 1. Nah, makanya di sini 001. Bowo 480, nah, sama dengan Toyes tadi ya. Karena di sini di kanan ini. Ya. Sekarang coba Astuti ini 270. 270 di rendah. Ya. 270 ini di sini. Ya, ini berarti fungsi turun ini di sini berapa nih? Nah, ini kemudian fungsi menengah, ini fungsi naik di sini ya, naik. Nah, fungsi tinggi 0 ya. Nah, makanya Astuti dapat ini 0, 0,3, 0,4, 0. Ya, dihitung satu-satu seperti itu. Nilai IPK sekarang, ya. Nilai IPK jelek, cukup, bagus. Ya, jelek, cukup, bagus. Ya, dengan nilai seperti ini. Ya, cukup ini kan 2, bagus ini kan 4. Ya. Nah, batasnya 3 ini. Ya. Nah, kalau di kita ya C, BC, B, BA, AB, A gitu ya. Nah, basis datanya seperti ini. Jelek, cukup, bagus. Nah, tadi tabel mahasiswa berdasarkan nilai IPK tadi. Jelek, Toyes IPK-nya 4. Nah, nilai IPK 4 untuk jelek ini 0 ya. Untuk cukup 0 juga, untuk bagus nilainya 1. Ya, sehingga Toyes ini adalah 001. Astuti tadi IPK 2. Astuti IPK 2. Nah, di sini ya, IPK 2 berarti untuk jelek ini 0 ya. Untuk fungsi keanggotaan cukup ini 1 nilainya. Untuk fungsi keanggotaan bagus ini 0 ya. Bagus kan mulai dari sini ya. 2 ini 0 ya. Berarti 0 1 0. Astuti 0 1 0. Nah, gitu ya cara mencarinya. Nilai penghasilan orang tua di atas ke dalam dibagi ke dalam himpunan sedikit, sedang, banyak.
Ya, sedikit, sedang, banyak seperti ini. Ya. Nah, rumusnya seperti ini. Ya. Basis data penghasilan orang tua dihitung satu-satu. Ya. Astuti tadi 1.040.000. Ya. 1.040.000. Oh, di sini nih. Oh, berarti sedikit ini 0, sedang ini 0, banyak 1. Ya, banyak 1. Nah, jadi Astuti ini 001 itu. Ya. Nah, ini dihitung dengan menggunakan rumus tadi ya, dapatnya 0,325 ini. Ya. Nah, sekarang query dengan Fasi ini, siapa sajakah mahasiswa yang nilai TOEFL-nya tinggi tetapi IPK-nya cukup? Ya. Select nama from mahasiswa where TOEFL sama dengan tinggi and IPK sama dengan cukup. Ya. Ini SQL ya. Rumus-rumus SQL di dalam query database ini seperti ini. Nah, sehingga didapat nilai IPK dan TOEFL. Ya. Nah, kemudian keduanya cukup, tinggi, cukup dan tinggi. Ya. Cukup, tinggi. Nah, dan ini kan yang lebih kecil ya. Nah, ini dicari yang lebih kecil. Ya. Hasil query untuk yang mendapatkan nilai TOEFL tinggi, ya, tapi IPK-nya cukup. Ya. Ini, ya, Pujiono ini, ya, IPK cukup dan TOEFL-nya tinggi. Pujiono ini lebih tinggi ini derajat keanggotaannya. Siapa sajakah mahasiswa yang nilai TOEFL-nya rendah tetapi IPK-nya bagus? Nah, dicari masing-masing IPK-nya TOEFL, ya ini bagus, rendah, kemudian dan keduanya, ya keduanya itu yang rendah, ya yang lebih kecil. Nah, sehingga Osman yang mendapatkan TOEFL-nya rendah dan IPK-nya bagus. Ya. Kemudian siapa yang TOEFL-nya tinggi tetapi penghasilan orang tua sedikit? Nah, ini ya 0,25 1 ini jadi dicari min-nya. Ya. Ini ketemu Toyes dan Pujiono. Ya. Dari data di atas ini, siapa yang layak menerima beasiswa? Jika kriteria penerima beasiswa adalah mahasiswa yang IPK-nya bagus, nilai TOEFL-nya tinggi, dan penghasilan orang tua sedikit. Nah, ya, ini nama from mahasiswa where TOEFL tinggi, penghasilan sedikit, and IPK bagus. Ya. Ini derajat keanggotaan, mu-nya TOEFL tinggi, ya. TOES tadi 1, penghasilan sedikit 0,25, ya. IPK bagus ini. Ya. Nah, kemudian ini cari yang minimum. Ya. Cari yang minimum sehingga diperolehlah TOES ini. Ya. Jadi berdasarkan kriteria ini, penerima beasiswa maka mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa adalah TOES ini. Ya. Nah, ini kalau nilainya ada rankingnya 0,25 mana yang tertinggi dan makin rendah. Nah, itulah urutan prioritas penerima beasiswa gitu. Ya. Nah, ini ya. Jadi basis data juga bisa digunakan diterapkan dengan menggunakan logika Fasi untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi logika Fasi ini untuk pengambilan keputusan yang objektif.
menggunakan macam-macam metode tadi. Ya. Nah, nanti Pak Bambang Susanto akan mengajarkan metode-metode apa AI yang lain. Bu Hana sudah, ya. Pak Surya nanti akan mengajarkan metode-metode AI yang lain gitu, ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Ada pertanyaan? Oh, kalau tidak ada pertanyaan, eh, respon ini saja, kuis saja. Ya, ya. Silahkan kerjakan soal ini. Ya, kerjakan nanti saja. Oh, Google Doc. Ya, ini suatu perusahaan minuman akan memproduksi minuman jenis XYZ. Ya. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 6.000 botol per hari. Dan permintaan terkecil sampai 500 botol per hari. Ini permintaan 500 sampai 6.000. Persediaan barang, ya, terbanyak 800, terkecil 200. Ya, persediaan. Dengan segala keterbatasan, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi maksimum 9.000. Ya. Permintaan, persediaan, produksi. Ya. Nah, kemudian ini ada rule-rule ini, ya. Berapa botol minuman jenis XYZ yang harus diproduksi? Jika jumlah permintaan sebanyak 4.500 dan persediaan 7.000. Nah, ini silahkan dikerjakan, kemudian nanti dituliskan jawabannya di sini. Ya, di quiz fasi inference ini. Ini yang assign kok cuma 20 nih. Siapa yang belum assign? Ya, nilainya nanti dari sini ya. Ini, tolong yang belum masuk, silahkan masuk. Kemarin sudah saya berikan ya ininya. Ini saya kasih lagi kode kelasnya ini. Ya, VT6R2ZG. VT6R2ZG. Ya, ini soal dikerjakan di sini. Due date-nya sekarang tanggal 22. Ya, saya kasih waktu sampai ya sampai ini aja lah. Sampai akhir pekan ini ya. Sampai akhir pekan. Time-nya berapa? Nah, 19.59. Oke. Saya close ya kalau udah lewat dari itu. Ya. Hanya disimpan di sini. Ya, jangan di email, jangan di WA, jangan dikirim lewat Instagram, jangan dikirim lewat TikTok. Nah, hanya dikirim di kelas Google Classroom. Saya tutup. Oke, sudah jelas? Nggak ada pertanyaan? Nah, saya stop presenting. Gimana? Oh, yang hadir cuma 14, cuma 13 ini. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, nggak ada pertanyaan. Saya merdeka. Ya, terima kasih. Ya.
Oh, pengerjaannya diketik atau ditulis, Pak? Oh, tulis tangan boleh, terus difoto, diunggah di situ, gampang aja. Kalau ngetik nanti susah, nggak bisa ngetik pakai Word, ya. Repot pakai gambar-gambarnya itu. Ya, tulis tangan aja yang rapi, kemudian difoto, diunggah di situ, gitu, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih, semangat semuanya. Ini saya bicara dengan laptop saya sendiri. Terima kasih. Dah, Terima cium. kasih, Pak. Ah, oke. Oh, Makasih, Pak. ya, ya.